Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eni Septiriani, mahasiswa dari IPN Tegal, program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat merupakan salah satu persamaan matematika dari variabel yang mempunyai pangkat tertinggi 2. Bentuk umum dari persamaan kuadrat atau bisa disingkat dengan PK adalah sebagai berikut, yaitu AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, dengan X merupakan variabel, AB merupakan koefisien, dan C merupakan konstanta. Nilai A tidak sama dengan 0. Persamaan kuadrat jika digambarkan dalam bentuk koordinat Kartesian X, Y, maka akan membentuk grafik parabolik. Oleh karena itu, persamaan kuadrat juga sering disebut sebagai persamaan parabola. Pada gambar di bawah, nilai A menentukan cekung atau cembungnya kurva parabola. Jika nilai dari A lebih dari 0, maka parabola akan terbuka ke atas atau cekung. Sebaliknya, jika A kurang dari 0, maka parabola akan terbuka ke bawah atau cembung. Pada gambar, nilai B tersebut menentukan posisi puncak parabola, dengan kata lain menentukan nilai sumbu simetri kurva yang senilai dengan X sama dengan min B per 2A. Selanjutnya, nilai konstanta C pada grafik persamaan menentukan titik potong fungsi parabola dengan sumbu Y. Dan yang di bawah adalah gambar grafik parabolik dengan perubahan nilai konstanta C. Selanjutnya, akar-akar persamaan kuadrat atau bisa disingkat dengan PK. Penyelesaian dari persamaan kuadrat disebut sebagai akar-akar persamaan kuadrat. Macam-macam akar persamaan kuadrat dapat diketahui dengan mudah menggunakan rumus umum, yaitu D sama dengan B kuadrat min 4AC dari persamaan umum kuadratnya, yaitu AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Contoh dari akar real D sama dengan 0 yaitu sebagai contoh 2x kuadrat plus 4x plus 2 sama dengan 0, dengan penyelesaian sebagai berikut. Ini dia penyelesaiannya, bisa dilihat. Dengan hasil akhir, karena nilai D sama dengan 0, maka terbukti akar real dan kembar. Yang kedua yaitu akar real sama, yaitu X1 sama dengan X2, merupakan jenis akar persamaan kuadrat yang menghasilkan akar-akar bernilai sama, yaitu antara X1 sama dengan X2. Yang ketiga yaitu akar imajiner atau tidak real. Jika D kurang dari sama dengan 0, maka akar dari persamaan kuadrat akan berbentuk imajiner atau real. Atau tidak real, atau tidak real. Contoh akar imajiner yaitu D kurang dari 0. Di sini ada contoh X kuadrat plus 2X plus 4 dengan penyelesaian sebagai berikut. Ini dia penyelesaiannya. Jadi dari penyelesaian tadi, ini dia penyelesaiannya. Disimpulkan bahwa karena nilai D kurang dari 0, maka akar persamaannya merupakan akar tidak real atau imajiner. Selanjutnya yaitu mencari akar-akar persamaan kuadrat. Untuk mencari hasil akar-akar persamaan kuadrat, terdapat beberapa metode yang dapat digunakan. Di antaranya yaitu faktorisasi, kemudian kuadrat sempurna, dan menggunakan rumus ABC. Berikut penjelasan mengenai beberapa metode untuk mencari akar-akar persamaan. Yang pertama yaitu faktorisasi. Faktorisasi atau pemfaktoran adalah suatu metode dalam mencari akar-akar dengan mencari nilai yang jika dikalikan maka akan menghasilkan nilai lain. Terdapat 3 bentuk persamaan kuadrat dengan faktorisasi akar-akar yang berbeda, yaitu ini dia ada pada kolom. Ini dia
ada 3. Yang pertama, bentuk persamaannya yaitu x kuadrat plus 2xy plus y kuadrat sama dengan 0 dengan faktor akar-akar yaitu x plus y kuadrat sama dengan 0. Kemudian yang kedua ada bentuk persamaan x kuadrat min 2xy plus y kuadrat sama dengan 0 dengan faktorisasi akar x min y kuadrat sama dengan 0. Kemudian yang ketiga ini ada bentuk persamaan x kuadrat min y kuadrat sama dengan 0 dan faktorisasinya yaitu x plus y kali x min y sama dengan 0. Sebagai contoh di sini ada persamaan kuadrat yaitu 5x kuadrat. Ini dia di bawah plus 13x plus 6 sama dengan 0 dengan penyelesaian menggunakan metode faktorisasi. Dan ini penyelesaiannya. Jadi hasil dari penyelesaiannya yaitu x sama dengan min 3/5 atau x sama dengan min 2. Dan metode yang kedua yaitu menggunakan metode kuadrat sempurna. Tadi yang pertama yaitu bisa menggunakan metode faktorisasi, dan ini yang kedua yaitu metode kuadrat sempurna. Bentuk kuadrat sempurna merupakan bentuk persamaan kuadrat yang menghasilkan bilangan rasional. Hasil dari persamaan kuadrat sempurna umumnya menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu x plus p kuadrat sama dengan x kuadrat plus 2px plus p kuadrat. Penyelesaian umum dari persamaan kuadrat sempurna adalah sebagai berikut, yaitu ini x plus p kuadrat sama dengan x kuadrat plus 2px plus p kuadrat dengan pemisalan sebagai x plus p kuadrat sebagai q. Maka x plus p kuadrat sama dengan q, x plus p sama dengan plus minus q, x sama dengan min p plus minus q. Berikut contoh soal mengenai penggunaan metode persamaan sempurna, yaitu ini dia contohnya, x kuadrat plus 6x plus 5 sama dengan 0, dan ini penyelesaiannya dengan hasil akhir. Jadi hasil akhirnya yaitu x sama dengan min 1 atau x sama dengan min 5. Dan yang ketiga yaitu rumus kuadrat ABC. Rumus ABC merupakan alternatif pilihan ketika persamaan kuadrat sudah tidak bisa diselesaikan dengan metode faktorisasi maupun kuadrat sempurna. Berikut rumus formula ABC pada persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Yaitu bisa dilihat ini dia. Dan ini contoh dari persamaan kuadrat menggunakan rumus kuadrat ABC. Ini dia contohnya, dan ini penyelesaiannya. Selanjutnya yaitu menyusun persamaan kuadrat baru. Jika sebelumnya kita telah belajar bagaimana mengetahui akar-akar dari persamaan tersebut, maka sekarang kita akan belajar menyusun persamaan kuadratnya dari akar-akar yang telah diketahui sebelumnya. Yaitu ini dia cara yang dapat digunakan untuk menyusun persamaan kuadrat baru. Yang pertama, menyusun persamaan jika telah diketahui akar-akarnya. Jika sebuah persamaan memiliki akar x1 dan x2, maka persamaan dari akar tersebut bisa dinyatakan dalam bentuk x min x1 dikali x min x2 sama dengan 0. Dengan contoh, ini dia tentukan persamaan kuadrat di mana akar-akarnya diantaranya min 2 dan 3. Dan ini penyelesaiannya. X min 1 sama dengan min 2 dan x1 sama dengan 3.
X1 sama dengan min 2, dan X1 sama dengan 3. Dengan hasil akhir, jadi hasil persamaan dari akar-akar tersebut adalah X kuadrat min X min 6 sama dengan 0. Yang kedua yaitu menyusun persamaan kuadrat jika jumlah serta hasil akar akan diketahui. Akar diketahui. Jika akar-akar persamaan kuadratnya dengan jumlah dan kali X1 dan X2 telah diketahui, maka persamaan kuadratnya dapat diubah dalam bentuk sebagai berikut, yaitu ini dia. X kuadrat min X1 plus X2 dikali X plus X1 dikali X2 sama dengan 0. Sebagai contoh, tentukan persamaan kuadrat yang memiliki akar 3 dan setengah atau 1/2 dengan penyelesaian sebagai berikut. Ini dia penyelesaiannya. Ini dia cara yang awal, cara yang pertama, kemudian seperti ini, dan memperoleh hasil. Persamaan kuadratnya dari akar 3 dan setengah adalah 2x kuadrat min 5x min 3 sama dengan 0. Sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.